sebelum kita masuk pada materinya, kita bahas dulu nih apa sih latar belakang dari materi ini sendiri. Jadi latar belakangnya itu pandangan konvensional yang menggambarkan kemajuan ilmu pengetahuan sebagai proses penambahan pengetahuan yang terjadi secara terus-menerus. Akan tetapi Thomas Kuhn melalui karyanya yang berpengaruh, yaitu The Structure of Scientific Revolution, memberikan perspektif yang berbeda. Thomas Kuhn memperkenalkan gagasan paradigma sebagai suatu kerangka kerja konseptual yang dapat diterima oleh komunitas ilmiah pada suatu masa. Siapa itu Thomas Kuhn? Thomas Kuhn merupakan filsuf dan sejarawan sains asal Amerika Serikat. Karir Thomas Kuhn dimulai dari seorang guru fisika, kemudian beralih ke sejarah ilmu pengetahuan, dan sebagian karirnya berkembang, dia pindah ke filsafat ilmu. Thomas Kuhn lahir pada tanggal 18 Juli 1922 dan ia wafat pada tanggal 17 Juni 1996. Thomas Kuhn terkenal melalui bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962. Adapun gagasan utama atau pokok pembahasan kita pada video kali ini yaitu ada 3 poin. Poin yang pertama, konsep paradigma sebagai kerangka pemikiran dalam ilmu pengetahuan. Poin kedua, perkembangan ilmu tidak linear melainkan melalui revolusi ilmiah. Poin ketiga yaitu proses melibatkan fase ilmu normal, krisis dan revolusi. Paradigma merupakan sekumpulan kepercayaan, nilai dan teknik dalam komunitas ilmiah menjadi landasan bagi penelitian dan inovasi. Pemikiran filsafat ilmu fokus pada pemecahan masalah yang sudah ada. Yang kedua, penelitian bersifat kumulatif dalam kerangka paradigma yang diterima. Adapun pemikiran kedua, yaitu proses revolusi ilmiah. Setelah krisis ilmiah, paradigma baru muncul menggantikan yang lama karena lebih mampu menjelaskan anomali. Terjadi konflik antara kedua paradigma karena perbedaan dasar hingga akhirnya paradigma baru diterima dan membentuk kerangka ilmiah yang baru. Adapun pengetahuan tacik memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Meskipun sulit dipindahkan ke dalam bentuk teori formal, pengetahuan ini sangat penting dalam penelitian praktis karena mengandalkan pengalaman, keterampilan, dan intuisi ilmuwan dalam situasi yang kompleks dan tidak terstruktur. Adapun pemikiran ketiga, yaitu nilai-nilai dalam sains. Yang pertama, nilai seperti akurasi dan konsistensi memadu keputusan ilmiah. Yang kedua, penerapan nilai bervariasi antara ilmuwan. Yang ketiga, adaptasi dan perubahan dalam komunitas ilmiah. Yang keempat, revolusi ilmiah mencerminkan konteks sejarah dan sosial. Pemikiran Kant dan pengembangan ilmu pemasaran satu dibagi menjadi 2, yaitu paradigma dan pemasaran. Adapun kerangka kerja, teori, metode, dan pemasaran dalam komunitas pemasaran. Contohnya pemasaran berbasis produk dan digital. Yang kedua yaitu ilmu normal dalam pemasaran, praktis seperti segmentasi pasar dan kampanye iklan. Krisis muncul ketika hasil tidak memenuhi ekspektasi. Adapun pemikiran Kant dan pengembangan ilmu pemasaran kedua dibagi menjadi 2, yaitu incommensurability dalam pemasaran, yaitu kesulitan komunikasi antara pendekatan tradisional dan digital. Yang kedua yaitu tantangan dalam kolaborasi. Adapun pengetahuan basic di pemasaran dibagi menjadi 2, yaitu pengalaman praktis membantu memahami perilaku konsumen dan proses pendidikan mengembangkan pengetahuan teknik. Adapun pemikiran Kant dan pengembangan ilmu pemasaran ketiga dibagi menjadi 2, yaitu nilai-nilai dalam pemasaran, yaitu kepuasan pelanggan dan keberlanjutan mempengaruhi keputusan. Penerapan nilai bervariasi berdasarkan konteks. Yang kedua yaitu pengembangan ilmu pemasaran, yaitu evaluasi dari pemasaran berbasis produk ke nilai konsumen. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan. Jadi kesimpulan dari materi ini sendiri